Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di makam panjang ya. Begini ya, di sebelahnya makam ada suatu pohon raksasa ya, yang sangat besar sekali. Nah, ini bersama teman-teman ada Petung Sewu, Hamba TV ya. Dan kita lagi masuk ke lokasi ya. Mendapatkan sebuah makam terpanjang di dunia. Siapa sangka di Trowulan ini tidak hanya tinggalan era kerajaan Majapahit, melainkan juga tinggalan dari Empu Sindok, Singosari, termasuk kemudian Kadiri dan Kahuripan ya. Banyak sekali di sekitar Trowulan ini situs-situs tertua. Termasuk kemudian di makam panjang ini ya, yang merupakan makam terpanjang di dunia. Dengan adanya makam panjang di sini ada semacam prasasti terlangka dan terpenting yang bisa terawat di lokasi ini. Jadi rahayu Om Wilahing sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajang sekaring mayang. Jadi Mbak Nuwun Sewu putunipun sowan. Di lokasi inilah kemudian ada prasasti era kerajaan Singosari. Siapa sangka kemudian teman-teman kameramen mungkin bisa mengezoom ya, mengezoom prasasti ini yang coba kita baca. Pangadegning Bodi I Saka 1203 Saka, atau dijadikan Masehi 1281 Masehi, yaitu era kerajaan Singosari pada masa Prabu Kertanegara. Karena Prabu Kertanegara memerintah kerajaan Singosari antara tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Artinya Raja-Raja Singosari sudah menaruh perhatian ya, yang dengan seksama pendirian pohon Bodhi yang diduga merupakan bagian dari ritus agama Buddha. Agama Buddha ini berasal dari kota Sakya ya, sehingga Sang Buddha sendiri disebut dengan Sakya Muni atau orang suci dari kota Sakya. Dulu adalah seorang pangeran Siddhartha Gautama yang tidak pernah keluar istana, hidup bersenang-senang, tapi tidak sengaja ketika melihat jendela banyak orang-orang papa, orang-orang tua, orang-orang cacat dan orang-orang miskin ya, itu berkeliling di kota-kota, sehingga kemudian pangeran Siddhartha ini terketuk hatinya, maka melakukan pertapaan gitu ya, yang didampingi oleh para pengawalnya, sehingga kemudian pada malam pencerahan itulah Sang Buddha atau pangeran Siddhartha diangkat sebagai orang suci atau Sang Buddha, orang yang mendapatkan pencerahan. Pohon Bodhi artinya wahyu ya, orang yang sudah mendapatkan pencerahan. Di lokasi makam panjang ini juga banyak artefak yang sangat penting lainnya. Kali ini kita mendapati ya, selain itu juga ada makam leluhur yang di sana yang diduga merupakan makam juru kunci terdahulu ya. Kita mencoba sawan sana ya sebagai raja tempat kita dan raja menghargai kita. Jadi Wakuson Ilaruti ya, para sesepuh atau para leluhur penunggu makam panjang ini disiril Fatihah. Ya, dan selain itu juga ada sumur tua yang diduga juga untuk pengobatan ya, termasuk kemudian artefak-artefak penting seperti lumpang batu ya, beberapa arca yang diduga juga arca kuno, ada Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha dalam duduk meditasi gitu ya, lumpang batu dari batu basal ya, dan lumpang batu dari batu kecil, termasuk karena balok-balok batu candi dan umpak batu. Diduga ini merupakan tinggalan era terdahulu ya dari prasasti yang ada, ternyata era kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari sendiri didirikan oleh Ken Arok tahun 1222. Ken Arok memerintah Singosari sampai tahun 1227, digantikan putranya dari istri Ken Dedes, dan sebenarnya adalah putra Tunggul Ametung ya, yang memang Ken Dedes adalah janda yang dinikahi oleh Ken Arok yang melahirkan Anusapati. Anusapati kemudian memerintah
Singosari antara tahun 1227 sampai 1247. Kemudian 48 ya, kemudian digantikan oleh Wisnuwardana. Raja Wisnuwardana ini memerintah Singosari tahun 1248 sampai 1268. Kemudian digantikan oleh Kertanegara. Raja Kertanegara inilah kemudian yang memiliki visi misi menyatukan Nusantara, mengirimkan ekspedisi Pamalayu, termasuk kemudian mengelola dan memperbaiki pelabuhan Canggu, termasuk menatah tanah-tanah yang ada di Trowulan ini ya, termasuk di lereng-lereng Gunung Welirang. Nah, di dalam ini juga ada altar pemujaan yang sangat magis dan sakral. Kita ditemani oleh Kang Gun atau Ki Joko Linglung. Ya, Ki Joko Linglung ini berada di tempat yang paling magis dan sakral. Rahayu Mbak, rahayu Kang, Nun Sewu, rahayu, rahayu. Lokasi yang paling magis dan paling sakral di situs Makam Panjang ini ya. Jadi ketika kita mengulas secara sejarah dari prasasti itu yang ditemukan dan bisa kemudian terabadikan dengan adanya situs yang dirawat oleh masyarakat Makam Panjang ini kan, saya lihat Kang Gun ini kemudian sudah bermeditasi di sini dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi Kang Gun sebenarnya apa saja yang Kang Gun rasakan di dalam situs yang sangat-sangat keramat ini Kang Gun? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa saya jelaskan sesuai apa yang saya lihat. Dari beberapa menit tadi saya mengadakan suatu meditasi untuk nyambung sama sesepuh yang di sini ya. Jadi sebenarnya yang saya lihat barusan tadi flashback ke belakang dulu itu, intinya di sini kan dijuluki Makam Panjang. Itu kalau dari pandangan saya itu bukan makam, jadinya makom. Makom itu bisa jadi pertapan, bisa jadi benda pusaka, bisa jadi suatu tapak tilas seperti itu. Nah, kalau yang dinamakan Makam Panjang di depan itu dari pandangan terawangan saya itu suatu tombak yang dipendam zaman dahulu. Nah, salah satu beliau yang memendam, sosok yang saya tangkap tadi, sosok orang yang memang kalau dulu itu resi, kalau sekarang kiai. Nah, tombak ini dimiliki oleh salah satu raja Singosari. Nggak tahu yang keberapa tadi namanya nggak muncul, cuman raja itu berbadan besar tinggi. Lah, beliau itu megang tombak dipasarkan sama beliau yang resi itu tadi, dipendam di sini. Seiring di tombak itu tadi juga ada salah satu peninggalan harta karunnya dulu. Di salah satu peti, bukaannya peti itu ada tulisan Jawa, cuman saya nggak seberapa detail lihatnya lah, ada tulisan Jawa menyatakan peti di situ bahwasanya dari pandangan saya itu ada suatu harta yang ditinggalkan di sini berdampingan dengan tombak seperti itu. Terus di sini juga banyak tempat-tempat yang sakral lainnya, itu juga salah satu peninggalan zaman dulu. Juga banyak seperti penjaga-penjaga, salah satunya ada yang muncul di pandangan saya tadi, ada monyet putih itu yang bertempatan di Sendang, di sumber itu sebelah itu monyet putih, itu yang jaga monyet putih. Naga juga ada, tapi yang biasanya yang sering keliling itu yang monyet putihnya itu. Jadi di sini goib bukan cuma satu, cuman kalau beliau ini netizen yang pengen tahu yang dari pandangan saya yang di Makam Panjang ini, kenapa kok dari dulu cuma namanya kan Makam Panjang, soalnya tidak ada yang bisa mengulas sebenarnya apa di dalam itu. Nah, insya Allah kalau dari pandangan saya ya, ini dari teropongan saya itu saya lihat di situ malah pusaka, suatu tombak peninggalan zaman dulu, salah satu punyanya raja yang memang dipendam, sengaja dipendam oleh salah satu resi atau kiainya mereka. Beliau itu kan dulu kan kalau raja kan pasti ada penasihat. Kalau sekarang kan penasihat hukum kan gitu. Kalau dulu penasihat supernatural, juga guru juga. Jadi guru sepuh juga penasihat. Beliau itu yang mendam. Insya Allah itu salah satu yang saya lihat untuk saat ini tadi. Jadi kalau memang orang ingin mengetahui, oh sebenarnya di depan ini Makam Panjang itu makamnya siapa? Kalau dari pandangan saya selama tadi saya meditasi, itu bukan suatu makam, tapi makom. Makam sama makam itu beda. Kalau makam itu orang yang meninggal, kalau makam itu bisa pertapan, bisa pusaka, ya, bisa suatu napak tilas seperti itu. Jadi orang kadang nggak bisa membedakan mas ya, gitu. Jadi kesempatan saya pada waktu ini saya jelaskan biar orang-orang yang di luar sana nanti semua biar paham antara perbedaan antara makam sama makom seperti itu. Nah, kalau zaman dulu rata-rata
orang sakti-sakti kebanyakan jadinya makom karena banyak orang muksa seperti itu. Nah, setiap kali di situ ada tempat peninggalan sejarah ataupun ada pusaka yang dipendam atau prasasti yang dipendam, itu rata-rata orang sekarang kan menyebutnya kan pasti makam. Kenapa kok setiap kali di tempat seperti itu diwujudkan makam? Karena takut dirusak orang. Makanya di situ diwujudkan suatu makam. Kalau sudah katakan makam, orang kan nggak berani aneh-aneh. Lu itu makamnya wong mati, lu itu makammu sesepuh. Akhirnya orang-orang mau melakukan suatu kejahatan, itu kan pikir-pikir lagi. Wah, nanti kena bala, nanti kena imbas. Nah, seperti itu. Kutukan. Zaman dulu itu prasasti kan juga ada kutukan, Mas ya. Jadi siapapun yang merusak prasasti kan pasti ada kutukan gitu loh. Makanya suatu prasasti itu tidak luput dari gaib gitu. Setiap penangkapan prasasti itu memerlukan suatu ritual khusus gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar sekarang kayak patok sawah dijedok, enggak. Jadi ada ritual-ritual khusus yang memang dijalankan para resi zaman dahulu untuk menancapkan suatu prasasti. Makanya siapapun orang yang intinya di situ mau merusuhi, ngereseki, menyuri atau apa, pasti ada imbasnya. Itu bukti-bukti sudah ada di mana-mana. Kalau prasasti sampai dicuri sampai apa, otomatis keluarganya atau dia atau yang mencuri pasti kena balas, pasti kena musibah, bahkan meninggal. Nah betul, bahkan ada juga prasasti yang kembali gitu loh. Setelah dicuri secara gaib kembali lagi gitu. Ya itulah suatu kesaktian zaman dahulu. Ya, orang dulu itu nggak bisa diremehkan kan gitu loh. Ya kalau orang sekarang sih ya beda lagi lah soalnya mangan wani, biar kan tirakatnya sing wani yang ngatur lah. Jadi untuk penjelasan penjabaran di sini saya lihat memang maksudnya sangat istimewa gitu loh. Jadi sama juga seperti yang kemarin-kemarin tadi itu intinya setiap kali siapapun yang munajat di sini yang penting yakin istiqomah menyatakan intinya di sini ada niatan baik positif insya Allah terkabul. Nah, seperti itu. Dan salah satu sumber yang di sana nanti kalau memang kita kesana sekalian kita lihat airnya seperti apa, terus kita jelaskan juga nanti gaibnya situ yang jaga itu yang monyet putih itu berperan apa di situ. Seperti itu ya. Jadi kita satu lagi kan ya, satu lagi. Ini kan pusaka Raja Singosari. Padahal Trowulan itu identik dengan ibu kota dan istana kerajaan Majapahit. Sebenarnya berarti lokasi ini ada keistimewaan sebelum dijadikan ibu kota kerajaan Majapahit. Kira-kira salah satu keistimewaannya lokasi ini seperti apa kan? Ini. Jadi setiap kali tempat itu kan mempunyai suatu tempat kayak sekarang itu strategis. Nah, ini salah satu tempat strategis yang memang di situ yang bisa dijadikan suatu tempat untuk bertempat tinggal ataupun untuk menggait suatu keilmuan. Jadi kayak orang, kenapa kalau orang kadang tidak harus di gunung? Nah, karena apa? Di gunung itu suatu tempat yang memang cocok untuk orang meditasi ataupun mengalap berkah. Jadi orang kalau memang mau menjadi orang sakti otomatis harus jauh dari orang lain. Zaman dulu ini jauh dari orang gitu loh. Sebelum Kerajaan Majapahit ini termasuk hutan belantara, masih sepi ya, termasuk tinggi juga. Disitulah beliau memilih tempat ini untuk seperti itu, untuk dirakatan, untuk bertempat tinggal karena kemunajatannya itu lebih bagus seperti itu. Strategis lah gitu. Ya terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kang Gun, semoga bermanfaat dan ini adalah salah satu yang tempat istimewa karena sudah disiapkan oleh raja-raja terdahulu dan telah kemudian dipilih oleh raja-raja Majapahit untuk dijadikan ibu kota atau istana dan menghantarkan Majapahit di puncak kejayaannya. Jadi leluhur kita merupakan mata rantai atau kita memiliki benang merah dengan leluhur kita. Jika kita tahu sejarah, maksud dan tujuan para leluhur gitu yang memilih suatu tempat, maka kita akan tahu makna dan keistimewaan tempat tersebut. Semoga bermanfaat untuk. Nah, ayo.